terus gali potensi dirimu, kembangkan passionmu, lalu bersinergilah ketika kamu mendapatkan sesuatu, bagikan ilmu agar apa yang ada di dalam dirimu itu bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin, amin. Dengan kamu memudahkan jalan rezeki orang, kemudahan-kemudahan itu akan didapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bertemu kembali kita di acaranya podcastnya Klinik Hati. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, baik yang dalam negeri maupun luar negeri, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan hari ini tidak bisa dipungkiri, beliau adalah salah satu putra terbaiknya saat ini ya, Kabupaten Cilacap ya, karena memang di sini tinggalnya tepatnya di Kabupaten Cilacap ya, dan tentunya putra terbaik Indonesia. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, tonton terus sampai habis karena apa? Banyak pelajaran-pelajaran di sini yang memang akan dibedah dan kita akan bertanya-tanya kiat suksesnya beliau ya. Beliau adalah seperti apa dan luar biasanya gimana ya. Kita nggak usah berlama-lama lagi ya. Mohon maaf ini pelita-pelitut karena memang apa ya? Grogi ya kedatangan tamu yang sangat luar biasa ini. Mari kita tanya-tanya langsung. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika Rahayu ya. Iya. Panggilannya terkenalnya. Nama bekennya Suminten. Suminten ya. Suminten, Masya Allah. Ini nama beken beliau adalah Suminten, yaitu Pawon Suminten ya. Nama perusahaannya betul. Pawon Suminten ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini asli dari mana ini Mbak Ika ini? Asli kelahiran. Asli kelahirannya? Ya, Purwodadi. Purwodadi. Iya. Masya Allah. Tapi merantau ikut suami di Banyumas, namun rezekinya ternyata di Cilacap. Cilacap ya. Berarti awal mulanya hijrah dari Purwodadi langsung ke Banyumas dulu ya? Ya, belum betul. nyampe ke Cilacap gitu langsung Banyumas dulu. Iya, Banyumas betul. dulu. Terus saat ini berarti tinggalnya di Kroya. Di Kroya Mergawati. ya, Kroya Ya. Mergawati ya. Betul. Jadi berarti itu Cilacap apa ya itu ya? Cilacap Timur. Timur ya, Iya, Cilacap betul. Timur ya. Mohon maaf ini saya baru 2 tahun kembali ke Cilacap lagi jadi bingung. Barat, Sama-sama Timur, bingung. Selatan ya. Beliau asli Purwodadi dan alhamdulillah sekarang udah sukses di Kabupaten Cilacap tentunya di bagian timur ya, Kroya. Nah, para sahabat sekalian, ini produk-produknya sangat luar biasa. Beliau ini mulai merintisnya usaha, proses-prosesnya seperti apa dan apa aja nih yang perlu kita bahas. Ya mungkin kita akan minta resep-resepnya juga nantinya ya. Dalam artian untuk bisa jadi sesukses sekarang ini. Mbak mohon maaf ini nanya-nanya lagi nih. Boleh karena memang sekali. tugas saya nanya-nanya nih. Awal mulanya gimana ini kok bisa dari Purwodadi ke Banyumas, Banyumas ke Cilacap terus kepikiran mau bikin produk ini dan akhirnya booming kayak gitu. Itu ceritanya gimana ini Mbak? Awal muasal sih dulu tahun 2013. Terus sebelumnya 2012 saya itu sebenarnya perkamedis di rumah sakit swasta ya. di ibu kota. Ya, Namun karena saya hamil, saya tidak bisa meneruskan kembali karena suatu hal nggak bisa jauh dari suami. Ya. Mau nggak mau balik ke Banyumas waktu itu. Ya. Lalu tahun 2013 mulai kita hijrah ke Cilacap. Seperti 2013 itu ya. Dan Di langsung situ, kepikiran ini atau apa dulu? Awal gitu? muasalnya cuman kue-kue dulu. Oh kue-kue. Dulu awal muasalnya kita ke pasar pagi, jam 4 pagi kita bawa dagangan ke sana. Kita tawarkan ke pasar-pasar. Ada yang mau nerima, ada yang enggak. Sampai
akhirnya saya tuh nemu bolen itu tahun 2015-16 ya, bolen ya. Ya saya tekuni, sampai akhirnya menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Iya, begitu. Iya. Enggak terinspirasi dari bolen Bandung ya. Kalau bolen kan terkenalnya Bandung ya. Jadi gini, pertama memang bolen pisang itu kan khas Bandung. Khas Bandung. Cuman kita pisang, harus punya coklat dan sebagainya. Apa sih signaturnya? Kalau kita punya usaha ciri khas kan sendiri harus ya. punya ciri khas sendiri khas. Ya, betul. Signatur apa sih ciri khasnya Cilacap ya bolen melenuk. Oh, melenuk. Makanya saya kasih nama bolen melenuk. Itu apa sih? Saya baru tahu malah ini. Melenuk tuh kalau di Semarang itu gede. Besar. Betul. Jadi gitu ya. Ternyata, mungkin banyak sekali para sahabat yang nggak tahu nih melenuk itu apa gitu. Saya sendiri baru dengar ini. Benar, terus terang saya baru dengar. Walaupun asli kelahiran Kabupaten Cilacap, saya baru dengar yang namanya melenuk kayak gitu ya. Iya. Ternyata itu besar gitu. Atau bisa dikatakan bengkak kayak gitu ya. Itu melenuk. Betul. Ya para sahabat. Nah terus terinspirasi rasanya itu dari mana ini? Setelah perjalanan saya bikin kue. Terus sambil belajar, trial error pasti namanya pengusaha kue. Naik turun. Sampai saya nemu satu resep, isian pisangnya juga harus pakem pakai itu, bahan-bahannya juga harus pakai itu, nggak boleh diganti dengan yang lain. Ya memang harus tetap mempertahankan kualitas karena sejak boomingnya bolen melenuk banyak pendatang baru. Pasti. Kita bersaing secara sportif aja karena memang dalam usaha memang butuh kompetitor biar kita nggak terlena tidur. Betul. Ya, terus bikin inovasi. Akhirnya ya saya tetap harus gimana sih caranya biar orang tetap menarik si bolen saya ini. Tetap saya mempertahankan kualitas. Harus pakai pisangnya ya pisang tertentu aja itu. Kualitas yang bagus dan sebagainya. Betul. Sampai bahan yang saya pakai pun hanya itu, nggak boleh diganti yang lain. Jika nggak ada itu, mending nggak bikin. Seperti gitu itu. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Beda kalau ngobrol sama Bakul ya. Ngobrol sama Bakul itu waduh nggak perlu saya banyak cerita pokoknya. Beliau udah ceritain sendiri semuanya ya. Sekarang gantian saya nanya. Masya Allah. Ya, bolen melenuk ya. Bolen melenuk ini terinspirasi dari besarnya itu ya. Iya betul. Nah itu kemasan-kemasan seperti itu juga mungkin melewati beberapa proses ya. Iya betul. Sampai mungkin packagingnya dan sebagainya prosesnya juga itu seperti dari itu. Dari awal masih biasa kardus putih, polos. Iya, polos. Lalu setelah PIRT saya pakai kardus warna biru. Lagi terus saya punya ide kalau saya tuh pengen punya toko oleh-oleh. Namun sama orang dinas pastilah kalau pengen memperbesar usaha, kuatkan dulu brandingmu. Oh betul. Kamu ingin menjual produk orang lain, kalau brandingmu enggak bagus, percuma nanti tenggelam punya kamu. Betul. Saya kepikiran langsung bikin produk, kemasan, packaging, brand saya sendiri. Masya seperti Allah. itu. Iya. Keren banget packagingnya ya. Dan warnanya kebetulan warna klinik hati nih, warna biru. Gitu ya. Ya, warna biru adalah warna kesejahteraan dan auranya memang beda ketika warna biru itu melambangkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan dan sebagainya. Makanya klinik hati juga salah satunya memancarkan warna biru di mana-mana. Alhamdulillah. Ini juga beliau luar biasa ngikutin nih, ngekorin nih ya. Maksudnya kita punya cabang di Singapura, di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan, beliau ngikutin cabangnya. Ini kalau ada pesanan-pesanan, beliau sudah sampai sana nih. Malaysia, Singapura, Taiwan dan sebagainya udah nyampe ke kota atau negara tersebut dan seluruh kota-kota besar juga udah banyak yang mengerti ya. Jadi ini produk luar biasa sekali ya. Baik Mbak Ika Rahayu, ini saya akan bertanya-tanya lagi Mbak. Ini berarti kira-kira sudah berapa lama nih bolen ini sampai ibaratnya dari mulai merintis dari nol dus yang warna putih sampai mungkin saat ini jadi booming seperti ini, berarti prosesnya berapa lama ini? Dari 2015-16. Kurang lebih berarti 6 tahun ya, 5 tahun 6 tahun ya, 6 tahun. Masya Allah. 6 tahun sudah merambah ke daerah-daerah dan luar negeri. Masya Allah. Ini setiap Rabu dan Kamis
Saya tanya-tanya tadi barusan, ini luar biasanya sudah kirim-kirim ke Hong Kong, Taiwan dan sebagainya. Dan di Indonesia khususnya, nah ini udah nyampe ke Kalimantan, kemana aja ya, di kabupaten-kabupaten. Dan ini luar biasa sekali. Pergerakannya luar biasa, 5 tahun sampai 6 tahun sudah bisa menembus luar negeri dan sebagainya ya. Klinik Hati dulu 2002 kita mulai berdiri ya, ibaratnya berizin dan sebagainya di 2002 itu sampai menembus ke 28 negara dan 139 cabang butuh waktu kurang lebih 11 tahun. Wow. Nah ini 5 tahun 6 tahun sudah menembus banyak negara, ini udah mengekor, Masya Allah, udah luar biasa. Siapa tahu nanti bentar habis lagi bentar lagi ini bisa sampai kirim ke daerah Namibia ini ya. Karena cabang kami yang paling jauh itu di Namibia dan Norwegia, kurang lebih naik pesawat itu 28 jam lebih. Masya Allah, kenyang lah pokoknya di jalan itu kenyang. betul. Di daerah Windhoek ya, cabangnya kita di daerah Windhoek, di daerah Namibia, Afrika paling ujung, Afrika Selatan paling ujung. Nah, ini para sahabat sekalian dimanapun Anda berada saat ini, produknya beliau dengan kemasan yang sudah menarik dan sistem penjualan yang sudah mungkin menggunakan multimedia. Ini salah satu kehebatannya beliau, membaca situasi dan kondisi di saat pas lagi 2 tahun ini ya, kurang lebih 2 tahunan ini kita semua perekonomian sedang merayap, semua perekonomian sedang jongkok dan sebagainya. Karena apa? Karena pandemi COVID, dan ini tetap berjalan luar biasanya. Bolen Lenuk ya, Bolen Lenuk ini luar biasanya tetap bisa kirim-kirim sampai ke daerah kota Kalimantan, Jakarta, Batam, Jogja dan sebagainya. Masya Allah, ini luar biasa sekali beliau ya. Nah, mungkin kayak mbaknya pernah nggak sih ngalamin proses susahnya, ngerintisnya dan sebagainya, itu pasti ya ngalamin seperti itu ya, karena nggak mungkin jadi kupu-kupu kalau nggak ngelewatin entung ya. Iya betul, rugi pernah. Iya. Sampai pernah nggak sampai beberapa mungkin sekali produksi itu dibuang semua atau gimana? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Mungkin produk lain waktu itu bikin snack. Bener-bener pengiriman masih pakai motor, karena memang punyanya motor, cuman salah penempatan, salah naruhnya aja gitu, semua jadi satu. Akhirnya rusak semua, nggak bisa kemakan sama sekali. Iya, senilai 500.000. Masya Allah tuh. Itulah ketika kita kepingin menjadi kupu-kupu ya, itulah ngalamin entung prosesnya ya, sampai mungkin jadi ulet, jadi apa dan sebagainya. Ini luar biasa sekali para sahabat sekalian. Dan Ibu Ika ini merasakan hal seperti itu. Sebelum menjadi kupu-kupu yang terbang ke sana kemari, keluar kota, keluar negeri, ya beliau ngalamin yang sampai dibuang dan sebagainya. Nah, dari mungkin era COVID ini, Ibu pernah nggak ngalamin penyusutan rutinitas omset itu? Awal COVID saya masih bisa eksis. Masih ya. Terus bulan teman-teman. Maret ya masuk. Ya Maret sampai Maret lagi masih bisa eksis begitu. Kemarin PSBB yang kedua ini sampai sekarang saya benar-benar nimbane itu angel banget. Tapi ya alhamdulillah disyukuri aja. Mungkin memang jatahnya segitu. Tiap harinya pasti 100 biji. Tadinya per hari itu pasti 200 sampai 300 setiap hari. Setiap hari bisa menjual sampai 300 cup. Betul, ya, Masya Allah. Ya. Bisa kehitung lah pundi-pundinya, dompetnya setebel apa udah bisa kehitung ya sahabat. Nah ini produk-produknya para sahabat sekalian, mungkin nanti bisa di Zoom atau mungkin apa, ini produk-produknya beliau. Ya, produk basahnya Bolen Lenuk yang kering, onde-onde ketawa. Betul lah ini onde-onde yang anti hampa, bikin duniamu menjadi bahagia. Masya Allah, luar biasa. Nah ini ceritanya gimana ini kok bisa namanya Ika Rahayu, kok Pawon Suminten ini gimana ceritanya nih? Mbak. Ya itu dia, karena nama panggilan saya lebih terkenal Suminten daripada tapi Ika. bukan nama asli itu ya. Bukan. Maksudnya
nama hoki aja ya. Iya, karena saya brandnya itu iya, ya, Masya Allah. Sering dipanggil Suminten. Saya nyaman dengan nama itu, jadi saya jadikan brand Pawon Suminten. Dulunya Dapur Kayu, Ika Rahayu, ternyata tidak eksis. Dapur Kayu Ika Rahayu namanya. Ya, Dapur Kayu itu Ika Rahayu. Nah, itu hanya sampai. Ini bukan Suminten, maksudnya ibunya atau apanya, bukan ya? Bukan sama ya? sekali nggak ada. Memang brandnya. Ya? Iya, betul. Inilah luar biasa, beliau menemukan brand yang lucu, unik ya, Suminten gitu ya. Di luaran sana saya pernah dengar Juminten ada ya. Sartiem ada, Raminten juga ada. Raminten juga ada, banyak ya. Nah, ini Suminten ya, Suminten saya pernah dengar. Ya, dan akan menjadi besar seperti mereka semua. Amin. Iya. Harapannya. Amin. Semoga aja lancar selalu ya. Amin. Nah, terus mungkin Ibu memberikan pesan-pesan nih kepada orang-orang yang masih baru-baru merintis, anak-anak muda yang baru merintis untuk menjadi pengusaha seperti Ibu yang sukses sampai saat ini bisa berkembang ke luar negeri dan sebagainya. Ini gimana nih, ceritakan, mungkin harus seperti apa? Untuk seperti apa? Tetap jadi diri sendiri. Temukan passionnya dalam diri. Ijazah itu sebenarnya hanya apa ya? Hanya untuk pembelajaran hidup saja. Kita sekolah cari ilmu. Tetap kita harus mandiri dengan cara kita setelah kita mencari ilmu itu. Basic saya ilmu kesehatan. Masya Allah. Saya berani putar banting setir menjadi pelaku usaha. Itu juga karena saya merasa pengen berada di rumah tapi tetap bisa menghasilkan. Nah, iya. Nah, ini luar biasanya ya. Iya, mereka medis ya. Iya, betul. Mereka medis. Beliau memang di dalam bidang medis dan sebagainya. Dan akhirnya berbanting setir kepada usaha yang menjadi bosnya sendiri ya. Iya, betul. Dulunya mungkin ada bosnya ya. Iya, payah kerja 24 jam bisa jadi kan. Betul. Kita nggak bisa menjaga anak. Iya. Saya itu pikir luar menjadi ya. pedagang itu luar biasa. Dan saya dapat lah. Jalannya di sini. Benar. Iya, inilah. Yang penting tetap satu, temukan passionnya. Semangat, ditekuni. Sampai kamu menemukan benar-benar apa sih. Iya. Sama sekali saya juga dulu kan awalnya jualan kue. Sampai saya nemu ternyata passion saya di Polen. Akhirnya saya tiap hari ya bikinnya Polen. Seperti itu. Sekarang menjadi bos Polen ya. Masya Allah. Awal mulanya yang tadinya mungkin coba-coba merintis, konsumsi sendiri sampai mungkin beberapa kali mungkin dikomplain atau apa. Oh ini kurang ini ya. Awalnya dulu. Tapi setelah udah menjadi seperti ini ya udah nggak ada yang komplain, orang ngambil dan seterusnya. Iya betul. Luar biasanya beliau dari rekam medis ya. Jadi itu. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jangan kita terpatok kepada apa pendidikan kita. Betul. Ya, jangan terpatok dengan apa ijazah kita, karena ini sudah membuktikan, ini dua orang membuktikan ya, bahwa kesuksesan itu tidak harus apa yang kita pelajari ya. Betul. Tapi proses hiduplah yang memang bisa mengantarkan kita menjadi sukses, asal memang kita benar-benar mau merintis, menyelaras, mendayaguna dan memberi contoh. Ini salah satu 4 kriteria pemimpin dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sudah menjalankannya luar biasanya seperti ini, dari mulai pendidikan yang perawat dan sebagainya. Nah ini bisa membuktikan bisa menjadi pengusaha sukses untuk Kabupaten Cilacap. Dan para sahabat sekalian, jangan berkecil hati. Mungkin orang-orang yang memang di luaran sana tidak bisa sekolah kuliah sampai tinggi atau sekolah sampai SMA atau mungkin apa. Ketika kita memang bersungguh-sungguh mencari skill dan brand kayak beliau ini, mendapatkan brand. Ketika sudah mendapatkan brand, nama besar dan sebagainya, itu udah kita uang dengan datang sendiri ya. Dalam artian memang prosesnya sudah terlewatkan. Ya, gitu ya Ibu. Ya, mungkin para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya pelajaran ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan berarti tidak bagus kalau untuk sekolah sampai tinggi. Tetap bersekolahlah setinggi mungkin, berimpian setinggi mungkin, ya berprestasi sebanyak mungkin. Karena apa? Itu nantinya insya Allah
akan lebih manfaatnya lagi untuk yang lain-lain. Beliau sudah membuktikan bahwa tidak hanya itu yang memang bisa mensukseskan, dan beliau sudah mencoba jalur lain, ternyata suksesnya di jalur ini. Ya, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, mungkin itu aja yang harus disampaikan ya para sahabat. Dimanapun Anda berada, ini mungkin Ibu akan memberikan semangat, kritik, saran untuk para pejuang, khususnya nih para muda atau para anak-anak yang baru merintis ya dan sebagainya. Ini Ibu akan memberikan saran dan kritik supaya membangun lebih bagus lagi dan supaya lebih menjadi orang yang bermanfaat lagi. Monggo Ibu, silakan. Terus gali potensi dirimu, kembangkan passionmu, lalu bersinergilah ketika kamu mendapatkan sesuatu, bagikan ilmu agar apa yang ada di dalam dirimu itu bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin, amin. Dengan kamu memudahkan jalan rezeki orang, kemudahan-kemudahan itu akan didapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Allah. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ini omongannya luar biasa. Orang berpendidikan tetap beda ya. Enggak, biasa saja. Masya Allah, ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Ilmunya memang tinggi dan cara penyampaiannya juga enak, sejuk dan sebagainya ya. Dan ya terbukti bisa memimpin orang-orang di bawahnya sehingga menjadikan pengusaha yang luar biasa. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau memang kita mau menjadi sukses, ikutin saran beliau dan ikutin juga prosesnya ya. Ketika memang menjadi sesuatu ya, jadilah diri sendiri. Betul. Dan yang terpenting jangan lupa cicipin ini bolen ya, bolen melenuk ya. Ini kalau memang mau pesen kepada beliau secara langsung di nomor monggo Ibu 085869724041 ya. Saya diulangin lagi nanti tertulis ya, nanti tertulis di bawahnya ke nomor itu nanti tersantum ya. Jadi ini bolen lenuknya dan ini onde-onde ketawanya. Jadi ini onde-onde ketawa ya. Setiap habis makan onde-onde apa mungkin pas lagi makan sambil ketawa-ketawa mungkin ya. Jajannya nyentik anti hampa. Nah ini luar biasa ya. Baik sahabat sekalian dimanapun Anda berada, mungkin itu aja dari saya. Ambil segala sesuatu yang positif dan negatif dibuang sejauh mungkin. Betul. Ya, ambillah yang bermanfaat, yang mudorot dibuang sejauh mungkin. Betul. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.